Halo, udah capek dengan situasi kondisi, terus nipu gitu. Atau bahasa yang lain katakan, jadi munafik gitu loh, saudara. What for? Buat apa lagi, kita udah capek dengan situasi kondisi kok. Terus kita hidup dalam penipuan demi penipuan gitu. Capek, double portion yang kita terima. Dan bukan hanya itu, coba kembali lagi ke ayat yang ke-9 dari tema gereja kita. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9, mari kita baca sama-sama lagi. Di situ dikatakan jauhilah yang jahat. Di situ dikatakan dipakai kata abhor. Artinya apa, saudara? Jijik gitu. Kalau jauhi yang jahat itu seberapa jauh? Seberapa jauh kita jauhi itu kejahatan? Apa ukurannya? Jauhilah kejahatan. It's okay, tapi bahasa yang lain, kata yang lain adalah kita harus jijik dengan kejahatan. Amin. Amin, saudara. Amin yang di belakang. Iya. Melayani Tuhan, terus jadi orang Kristen, tapi kata jijik itu artinya sesuatu yang sebetulnya bukan makanan kita itu. Halo. Nanti kalau saya sebut hal-hal yang jijik, menjijikan, Anda akan bilang itu bukan makanan saya. Bukan, it is not my meal. Nggak etis kalau saya sebut. Itu bukan makanan kita. Jadi Alkitab bilang, itu kejahatan jijik gitu loh. Anda melayani, Anda sudah menjadi anak Tuhan, jijiklah dengan hal-hal yang seperti itu. After 2 years, udah 2 tahun, saya dan Anda diproses oleh Tuhan sedemikian rupa, jijiklah dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Karena kita go back to the family. Dan Alkitab katakan terakhir, lakukanlah yang baik. Ya. Lakukanlah yang baik. Ya. Dalam bahasa lain dikatakan, potong itu. Jadi kejahatan itu harus dipotong, diiris. Not do the right one, tapi potong itu. Supaya tidak ada lagi di rumah kita, tidak ada lagi di hati kita, saudara. Tidak ada lagi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Tiap minggu kita beribadah, we have to change. Dan hari minggu ini harus bisa lebih baik dari minggu kemarin gitu. Dan minggu depan harus lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Who knows gitu. Tiba-tiba Tuhan datang nanti malam, besok. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang menjijikkan gitu. You think, apakah Anda dan saya berpikir bahwa kerajaan surga itu jadi milik kita 100%? Tiketnya kita udah pegang. Saya dan Anda sudah punya tiket. Apa tiketnya? Yesus Kristus itu. Halo. Tapi persoalannya kan kita nggak ke bandara. Persoalannya kita hanya duduk-duduk di rumah. In the name of Jesus, sing. In the name of Jesus, sing. Itu sinetron. Halo. Nah, hari ini kita belajar tentang ketulusan hati. Jadilah pribadi yang tulus. Apa sih terjemahan tulus? Unconditional. Amin. Unconditional love, unconditional deeds. Jadi pribadi itu yang tanpa pamrih, tulus-tulus aja. Halo. When you do something, Anda pergi ke gereja ini tulus-tulus. Bukan, kita sudah punya penyanyi tulus. Tapi jadi pribadi yang tulus. Kolose 3 ayat 23 katakan itu. Betul. Apa yang kita lakukan gitu, seolah-olah kita lakukan buat Tuhan. Jadi nggak ada no hard feeling. Ya tulus-tulus aja. Ternyata masuk di sini nggak sesuai dengan your expectation. It's okay. Makan di bawah, bawa teman-teman gitu, kita pikir bahwa teman mau bayar, toto dia, oke, bye-bye, see you. Ya kita kan pernah, ayo kita makan, karena teman kita udah ngomong, yuk makan, ayo kita makan. Jadi rame-rame ngomong makan kan. Terus tiba-tiba begitu duduk, pulang lo satu-satu. Oke, see you, bye-bye. Ya kita juga harus, kita kan nggak mungkin, tunggu dulu dong, siapa yang mau bayar. Ya kita bilang, oke, bye-bye. Cuman otak kita jalan. Jalannya kemana? Bukan ke atas. Jalannya ke kantong, sekarang. Ini cukup nih ya. Gitu.
Dan seringkali saya diperhadapkan juga seperti itu. Tapi tulus-tulus aja, kalau kita fine-fine aja, biarlah rezeki dari Tuhan, Tuhan yang memberkati. Masa dia nggak tahu bahwa kita akan bayar? Tahulah dia. Nah, dia akan berikan kita juga, bukan ganti rugi, saudara, satu berkat yang tidak berkeputusan. Saya tuh 43 tahun melayani dari umur 17 tahun. Usia saya 11 tahun saya udah jadi putra altar. Siapa di sini yang Katolik atau pernah masuk ke gereja Katolik, angkat tangan. Nah, Mama Nancy. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Saya itu di altar. Kadang-kadang saya terpukau dengan itu pastor Van Holland tuh, yang Vander. Itu saya pukul dia punya gong, karena saya lihat dia tuh. Akhirnya saya pukul, harusnya 3 jadi 4. Itu poster dari samping liatin saya. Kelebihan. Saya nggak boleh bilang, oke, saya pakai buat minggu depan. Nggak boleh, saudara. Memang peraturannya 3 kali. 11 tahun saya udah di situ. Dan mama saya di usia 12 tahun dia, kamu akan jadi hamba Tuhan. Saya tolak. Saya mau jadi aktor, mah. Saya mau jadi penyanyi. Tapi hari ini bersyukur kan, after 43 years, saya boleh berdiri di sini. Anda nggak usah tanya bagaimana perjalanan hidup saya. Kalau nggak tulus-tulusnya, ampun. Saya udah ada di tanah kusir. Udah dikubur. Tapi begitu penyakit mau melanda gitu, ada tangan Tuhan. Yang ini jangan dulu, karena masih tulus. Ini nggak hitung-hitungan. Harus gitu, saudara.